warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami ta'zimi, Ayah Ong Fathur Rahman Ahmad dan Ibu Rubita yang telah ikhlas menemani, membimbing putra-putri TPA Ar-Rahman dengan penuh cinta. Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati, seluruh wali santri yang tetap setia dan gigih menghantarkan putra-putrinya belajar di TPA Ar-Rahman. Dan tak lupa kepada seluruh santriwan santriwati TPA Ar-Rahman yang kami cintai. Mbak, elong, Mbak. Tiga-dua ya, Mbak. Semoga yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kepada yang kami hormati, Ayah Oong Fathur Rahman selaku Direktur TPA Ar-Rahman dan Ibu Rubita selaku Kepala TPA Ar-Rahman, kami persilahkan menuju mimbar untuk menyambut putra-putri kita. Marilah kita sambut bersama anak-anak kita. Fatmarini, Dena Amelia Fatmarini lahir di Jember tanggal 28 Desember tahun 2007. Putri dari pasangan Bapak Ahmad Taufik dengan Ibu Al-Komariah. Anak kedua dari dua bersaudara, sekolah di SMPN 3 Jember kelas 7, alamat Mumbul Sari. Nama Hanifah Nur Malasari. Hanifah Nur Malasari lahir di Jember tanggal 1 November tahun 2008. Putri dari pasangan Bapak Suyitno dengan Ibu Hazaimatul Hasanah. Anak kedua dari dua bersaudara. Sekolah di SDN Mumbul Sari 1 kelas 6, alamat Mumbul Sari. Nama Meli Juliana Agustin. Meli Juliana Agustin lahir di Jember tanggal 6 Juli tahun 2008. Putri dari pasangan Bapak Abdus Salam dengan Ibu Rokayah. Anak kedua dari dua bersaudara. Sekolah di SDN Mumbul Sari 1 kelas 6, alamat Mumbul Sari. Nama Aurelia Valentin Triksi. Aurelia Valentin Triksi lahir di Jember tanggal 9 Februari tahun 2009. Putri dari pasangan Bapak Alwi Kosim dengan Ibu Dian Anggraini.
anak kedua dari 2 bersaudara, sekolah di SDN Mumbul Sari 1 kelas 6, alamat Lampeji. Nama Arina Manasikana. Arina Manasikana lahir di Jember, tanggal 29 November tahun 2011. Putri dari pasangan Bapak Budianto dengan Ibu Uswatun Hasanah. Anak pertama dari 2 bersaudara, sekolah di SDN Suco 3 kelas 6, alamat Suco. Nama Kotrun Nada Noviana. Kotrun Nada Noviana lahir di Jember, tanggal 29 November tahun 2011. Putri dari pasangan Bapak Sihab dengan Ibu Solihati. Anak kedua dari 2 bersaudara, sekolah di SDN Suco 4 kelas 3, alamat Lampeji. Muhammad Farel An-Nabil. Muhammad Farel An-Nabil lahir di Jember, tanggal 29 Agustus tahun 2007. Putra dari pasangan Bapak Suaidi dengan Ibu Susiani. Anak kedua dari 3 bersaudara, sekolah di SMPN 1 Mumbul Sari kelas 7, alamat Mumbul Sari. Nama Muhammad Khairuz Zadid. Muhammad Khairuz Zadid lahir di Jember, tanggal 6 Mei tahun 2009. Putra dari pasangan Bapak Fatur Rahim dengan Ibu Rifatul Hasanah. Anak pertama dari 2 bersaudara, sekolah di SDN Mumbul Sari 1 kelas 6, alamat Lampeji. Nama Ahmad Rehan Haya. Ahmad Rehan Haya lahir di Jember, tanggal 21 September 2009. Putra dari pasangan Bapak Saifullah dengan Ibu Sarofa Susiana. Anak pertama dari 2 bersaudara, sekolah di SDN Mumbul Sari 1 kelas 5, alamat Mumbul Sari. Nama Miftahul Akhyar. Miftahul Akhyar lahir di Jember, tanggal 20 September tahun 2009. Putra dari pasangan Bapak Yapki dengan Ibu Nadifah. Anak kedua dari 3 bersaudara, sekolah di MI Makarimal Akhlak kelas 5, alamat Mumbul Sari. Nama Ibnu Torik Ramadan. Ibnu Torik Ramadan lahir di Jember, tanggal 14 September 2007. Putra dari pasangan Bapak Rudi Hartono dengan Ibu Munawaroh. Anak kedua dari 2 bersaudara, sekolah di SMPN 1 Mumbul Sari kelas 7, alamat Mumbul Sari. Nama Fawas Febian Jiwani. Fawas Febian Jiwani lahir di Jember, tanggal 21 Juni tahun 2009. Putra dari pasangan Bapak Hafi Ansori dengan Ibu Tri Haryani. Anak pertama dari 2 bersaudara, sekolah di MI Makarimal Akhlak kelas 6, alamat Mumbul Sari. Nama Rizky Alif Firmansyah. Rizky Alif Firmansyah
lahir di Jember, tanggal 30 Juli tahun 2009. Putra dari pasangan Bapak Hartono dengan Ibu Suhertika, anak pertama dari 2 bersaudara, sekolah di SDN Lengkong 1 kelas 6, alamat Mumbul Sari. Nama Garin Nauran Ardika. Garin Nauran Ardika lahir di Jember, tanggal 21 April tahun 2009. Putra dari pasangan Bapak Ahmad Maharrosi dengan Ibu Fitriatul Mutmainah, anak pertama dari 4 bersaudara, sekolah di SDN Suco 1 kelas 6, alamat Suco. Nama Jeffrey Yuda Kusuma. Jeffrey Yuda Kusuma lahir di Jember, tanggal 15 Mei tahun 2008. Putra dari pasangan Bapak Kusyono dengan Ibu Nurhayati, anak ke-1 dari 1 bersaudara, sekolah di SDN Mumbul Sari 1 kelas 6, alamat Mumbul Sari. Muhammad Gufron. Muhammad Gufron lahir di Jember, tanggal 3 Oktober tahun 2007. Putra dari pasangan Bapak Miskali dengan Ibu Muriati, anak kedua dari 2 bersaudara, sekolah di SMPN 1 Mumbul Sari kelas 7, alamat Mumbul Sari. Saiful Adnan Romadoni. Saiful Adnan Romadoni lahir di Jember, tanggal 9 September tahun 2008. Putra dari pasangan Bapak Dwi Saiful Suhri dengan Ibu Ainiyah Nurul Aini, anak pertama dari 2 bersaudara, sekolah di SDN Mumbul Sari 1 kelas 6, alamat Lampegi. Wahyu Ibnu Akbar Arafi. Wahyu Ibnu Akbar Arafi lahir di Jember, tanggal 26 Oktober tahun 2007. Putra dari pasangan Bapak Agus Wahyu dengan Ibu Suarsi, anak pertama dari 2 bersaudara, sekolah di SMPN 1 Mumbul Sari kelas 7, alamat Mumbul Sari. Nama Anas Fauzan. Anas Fauzan lahir di Jember, tanggal 31 Juli 2007. Putra dari pasangan Bapak Agus Salim dengan Ibu Eli Herliana, anak kedua dari 2 bersaudara, sekolah di SMPN 1 Mumbul Sari kelas 7, alamat Mumbul Sari. Nama Fatan Alif Ramadan. Fatan Alif Ramadan lahir di Jember, tanggal 11 September tahun 2007. Putra dari pasangan Bapak Hermanto dengan Ibu Eva Safitri, anak pertama dari 2 bersaudara, sekolah di SMPN 1 Mumbul Sari kelas 7, alamat Mumbul Sari. Nama Muhammad Rosid. Muhammad Rosid lahir di Jember, tanggal 27 Oktober tahun 2005. Putra dari pasangan Bapak Miskali dengan Ibu Muriati,
anak pertama dari 2 bersaudara, sekolah di SMPN 1 Mumbul Sari kelas 9, alamat Mumbul Sari. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.
Selanjutnya, kita dengarkan bersama satu persembahan pembacaan puisi untuk kita semua. Sebuah ungkapan terima kasih dan pesan dari anak-anak kita. Kepada Ananda Aurelia Valentina Triksi dan Ananda Amelia Fatmarini, kami persilahkan. Sembunyi malu-malu, aku keluar hadir dalam bumi manusia. Jika aku bisa bertanya dalam konteks pikiranku hari ini, maka tanyaku, apakah ibuku baik-baik saja? Aku hadir dalam bumi manusia. Aku keluar dari rahim ibu. Aku ada pada malam pertama ibuku. Kini aku di pangkuan ibu, mendengar kisah serta kasih. Aku ingin malam 1000 tahun menulis kisah dari rahim ibu. Hingga kini aku ingin senja 1000 tahun merenung nasib yang menangisiku. Aku ingin di rahim ibu berjuta-juta tahun. Rayu pencinta, demi dahaga bahagiaku, kau rangkul hina demi telaga emasku. Walau pahit yang kau mainkan, walau kejam dunia memperlakukan, engkau tetap pada akanku dengan penuh cinta. Ayah, Ibu, izinkan aku pikul bahagiamu. Sambutan dan doa kepada yang terhormat Ayah Oong Fathur Rahman Ahmad, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram amma ba'du. Yang saya ta'zimi dan yang saya muliakan, ibunda kami Nyai Hafizah binti Kiai Haji Ahmad Khalil, yang saya hormati dan saya muliakan para panjenengan semua, para wali santri yang hadir ikut memeriahkan, ikut memberikan semangat kepada anak-anak kita yang dilahirkan ke muka bumi ini. Kepada anak-anak santri
wabil khusus santri dan santriwati yang diwisuda yang saat ini dilakukan ruatan yang saya cintai, dan seluruh anak santri dan santriwati yang lain yang saya cintai. Alhamdulillah, dalam kondisi pandemi ini kita masih bisa menyelenggarakan, menunaikan, melaksanakan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada amanah Allah yang berupa generasi masa depan kita semuanya. Semoga anak-anak santri dan santriwati calon wisudawan yang saat ini diruat dalam hidup saat ini dan ke depan oleh Allah diberikan keselamatan lahir batin, selamat dunia akhirat, berhak, berkapasitas memperoleh syafaat Rasulullah dan memperoleh ridha Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, di zaman saat ini walau kita memasuki agama Islam dengan sadar atau tidak sadar, kalau kita betul-betul mau mengakui dan berhak memperoleh syafaat Rasul, maka warisan Rasulullah ini perlu kita jaga, perlu kita pelajari sebagai panduan hidup kita berupa Al-Quran, berupa Al-Hadis. Para bapak, para ibu, bu, kalau kita beli mesin blender itu ada cara pakainya ya. Kalau kita beli mesin setrika ada cara pakainya. Bapak-bapak kalau punya mesin gergaji itu ada cara pakainya. Kalau blender saja ada cara pakainya yang diterbitkan oleh produser, maka Allah menerbitkan Al-Quran dan Nabi kita menerbitkan Al-Hadis sebagai petunjuk pakai kita sebagai manusia di muka bumi ini supaya memperoleh keselamatan akhiratnya. Kira-kira ibu-ibu ini sudah hafal berapa juz, Bu? Bayangkan kalau kita ke Surabaya tidak tahu pedoman rambu-rambunya ke Surabaya, kira-kira nyampainya kemana ya? Kira-kira kalau kita punya blender tidak tahu cara pakainya, bisa awet atau cepat rusak itu? Cepat rusak, Bu. Manusia kalau tidak tahu cara pakai dirinya sebagai manusia di hadapan Allah dan di hadapan sesamanya di alam semesta ini, kira-kira berpenyakitan, suka muring-muring, suka marah, suka protes. Dan bapak-bapak setiap hari hanya menjadi marah-marah sang istri karena harus memberikan belanja sebanyak mungkin. Gimana? Spring bed, kredit kulkas, kredit mobil, kredit rumah, kredit. Dan di saat kita itu inginkan sesuatu, belum pernah melibatkan Allah. Tapi ketika kita tak mampu membayar, Allah dilibatkan, dipaksa-paksa untuk membayar itu. Oke, benar ya? Benar ya? Subhanallah. Makanya kenapa Al-Quran itu hudal lil muttaqin, bukan hudal lil mu'minin, bukan hudal lil muslimin. Paham gak? Karena orang yang bisa beriman kepada Al-Quran itu hanya orang-orang yang muttaqin, bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Islam dan iman itu tidak cukup untuk mengimani Al-Quran. Paham ya? Paham ya? Contohnya Ibu Rubita
masuk karena difahamkan Al-Quran. Jangan ngamuk ya, jangan marah ya. Saya hanya untuk menceritakan Al-Quran ya. Bapak ini mesti senang itu. Ketika Allah melafadzkan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Allah menawarkan pertama kali kepada laki-laki, nikahilah 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita. Kalau kamu merasa takut tidak berlaku adil, cukup 1 saja. Susah ya beriman ya? Ya karena Al-Quran ini bukan untuk orang beriman, bukan untuk orang Islam. Tidak cukup ini jenengan menerima Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu dikhususkan kepada orang-orang yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Paham ge? Itu ada Ibu Beta, mana Ibu Sukma? Hadir. Saya bermohon kepada Allah, pilih ya Allah saya ya Allah. Mungkin saya cocok sebagai salah satu sepotong ayatmu ya Allah. Paham ge? Saya meminta kepada Allah, pilih saya. Kok dikasih pilihan itu saya? Dan ini susah. Susah untuk diimani. Susah untuk diimani. Karena ini adalah pakaiannya orang muttaqin. Pekerjaannya orang muttaqin. Jadi kalau jenengan cuma bermodal iman, percaya saya kepada Allah. Saya masuk Islam. Ketika dibacakan Al-Quran yang bertentangan dengan perasaannya jenengan, maka jenengan akan protes. Makanya didhawuhi sama Rasulullah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam kamu secara keseluruhan. Apakah pikiran kita ini sudah Islam? Apakah mata kita sudah Islam? Apakah lisan kita sudah Islam? Apakah telinga kita sebagai pendengaran itu Islam? Perasaan tidak enak, ngamuk-ngamuk. Suaminya pulang tengah malam, curiga-curiga, dibenarkan ngamuk-ngamuk. Karena yang dijadikan agama perasaannya, bukan perasaannya yang diagamakan. Benar ya? Agama dimodel dengan perasaan, tidak cocok dengan perasaannya, berarti tidak cocok Al-Quran ini. Tidak pas ini. Tidak pas. Bukan perasaannya yang diagamakan. Bukan pikirannya yang diagamakan, bukan matanya yang diagamakan, bukan telinganya yang diagamakan. Tapi agama ditelingakan. Agama dipikirkan. Paham ge? Padahal Allah sudah tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Mengaku bodoh di mata Allah saja tidak mampu kita itu. Apalagi kita merasa bodoh di depannya orang lain. Mengaku bodoh di mata Allah saja kita tidak mampu. Karena kita kehilangan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadisnya, maka orang seringkali mendahului takdir. Jak kundi pesel 500, ngeridit kulkas, pokoknya bisa majar uang muka. Bila takiru buru. Asraka Allah, dah remen ke Allah. Tak kelar majar tenggulah. Can rezeki ni can pian kapi. Mak gula tak beri itu kada bang tabang bi orang siapa mau tangkul kas. Doro aresan ngening dak kada ambu pak nyaman gitu dia. Karena cara pakai dirinya ini tidak dipakai. Petunjuk pakai dirinya tidak dipakai. Bu, Pak, kita itu tanpa disadari kita telah mengikuti turnamen, kita telah mengikuti festival mirip-miripan dengan Rasulnya. Kalau semakin tua kita ini semakin jauh dari akhlaknya Rasul, maka kita sedang dalam keadaan sesat kepada Allah. Betul ya? Kira-kira perempuan yang dicintai Rasulullah itu siapa? Siti Khadijah. Apakah jenengan sudah punya kemiripan dengan Siti Khadijah? Bu, jawab bu. Mirip sampean ben Siti Khadijah nih ya. Apa kemiripannya? Pada biniin. Apakah kita sudah mirip dengan Siti Fatimah? Tidak. Apakah kita mirip dengan Siti Aisyah? Tidak.
Bapak-bapak tak tanyakan, apa kemiripan kita dengan Rasulullah atau dengan sahabat-sahabatnya Rasul? Apakah kita sudah mirip dengan Abu Bakar yang sangat sabar dan jujur? Apakah kita mirip dengan Sayyidina Umar? Apakah kita mirip dengan Sayyidina Utsman? Apakah kita mirip dengan Sayyidina Ali? Mon tak mirip sekali Pak, cetak teman ni rongara. Bu, serius nih bu, Bu. Mon tak mirip tulu becek. Mon tadi kemiripan sekali tuli becek. Kalau kena gerpis, ke tetanggan gerpis, kampun gerpis, ke anan gerpis. Pada diaper ya. Siapa sih itu orang? Itu ya. Itu tidak yang laki tak bela ke binin nah. SPPN anak ke beli rokok, minta tunda ke guru nah. Mirip siapa ini kira-kira gitu? Kalau tidak mirip cepat obah, cepat obah. Mohon tak coba jadi cacing ngongguan. Esto itu. Sebelum dia kopur jadi cacing. Padahal kita berdoa meminta kepada Allah, wafatkan aku ya Allah, panggil aku ya Allah dalam keadaan saya itu husnul khatimah. Paham ki? Mek todus kapotran, bu pong kita todus kapotran tuli becek. Ini kan montuk mari kantong ki. Acur ilmu setepak. Pasti tadi musopan benembun. Apa bancong malai montuk mak bah musoban cengkok. Beun setan Al-Qur'an ben hadis tak tepak ruah. Si mak polan la keli cetaka. Si majar ben montuk rek engkok. Paham ki? Ya nak ya. Jadi kalian sebagai orang yang sudah diwisuda di dalam Al-Quran berkewajiban mendoakan bapak ibunya supaya oleh Allah diberi ridha, supaya oleh Rasulullah diberi syafaatnya. Paham ki? Mon anak masuk surga bisa nolong epak embuen. Mon epak embuen masuk surga ganggu anan toron ke neraka bu. Allah ke bayi neraka nikah benih pas ingat secan sampian keruah beda lobang raja beda aing ngalkal peluai apoy pas orang yang panggeng benih nikah. Siapa orang yang senang berlaku buruk maka perilaku buruknya itu sampai menenggelamkan kamu, maka kamu akan kekal di dalam neraka. Jadi orang kerpis loh. Tak senengin tetanggan. Apa boleh Allah dan Rasulullah tambah tak seneng. Tetanggan tapi tak seneng. Anan tak seneng. Bila anan alake, bila anan bini, terus tule buruh dari rentuan nah. Rentuan sakit, takut si nyapot dah. Bolan tepan sakit, dia burle gerbis gitu ya. Nguceng ke anak, ben mata pelak. Engkau nyusai benak sangang bulan. Engkau ngempen benak sampai tebuk. Engkau ngilai benak. Mun kun nyusuwen saya yoceng bu, siapa nyusui juga bu, embi nyusui juga, paham lagi? Tak ning kayak bu ampu pola lakin duk, raja anan tak bekte yoceng, paham lagi? Kadang-kadang apol ban laki tandi niat moro-moro ngandung keluar anak, bila keluar anak patiknya tak bisa, bu yo penin. Terpaksa ngopenin ngas tete bu, ngas tete nggih, ngas tete. Ya. Bangas tete. Ngereng kapi panjenengan ongku ajar ke Al-Qur'an, ongku ajar ke hadis, malah sampean tepak jelenah. Malah muga napah setan gula pada pak, tetia nasihat ke dan gula tibi, tetia nasihat ke anak-anak santri dan gula, tetia nasihat barokah dak panjenengan sedaya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan doa oleh Ayah Oong Fathur Rahman Ahmad telah kita ikuti bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima doa kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita ikuti prosesi ruatan santriwan dan santriwati TPA Ar-Rahman yang akan dipandu oleh Ustadz Maher Rosi.
Saya selaku pembawa acara opening ceremony pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi. Sampailah kita kepada ruatan bumi anak-anak manusia yang diusung oleh panitia wisuda pada tahun ini. Yang terhormat Ayah Ong, Ibu Rubita, dan seluruh ustadz dan ustadzah, para hadirin utamanya wali santri yang hari ini putra-putrinya di yudisium untuk besok kemudian kita akan wisuda bersama-sama. Juga anak-anakku santri TPA Ar-Rahman yang berbahagia dan sangat saya cintai. Pertama-tama patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul sore ini dalam ruatan putra-putri kita yang akan diwisuda esok. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, bukan sebuah kebetulan putra-putri kita lahir dan menjadi amanah bagi kita selaku orang tua, demikian juga bagi kita selaku ustadz dan ustadzah. Semuanya adalah takdir yang digariskan. Kita mungkin bukan yang terbaik. Bapak Ibu mungkin bukan orang tua yang terbaik. Kita ustadz dan ustadzah mungkin juga bukan ustadz dan ustadzah yang terbaik. Mungkin juga anak kita bukan anak yang terbaik. Maka dari itu tugas kita adalah menghantarkan mereka untuk kehidupan kita yang akan datang. Islam dan Nabi besar kita mengajarkan bahwa ibu adalah sosok yang patut dimintai berkat pertama kali dalam kehidupan ini. Disebutnya ibu 3 kali baru ayah. Demikian agama kita mengajarkan. Karena itu sore ini kita akan lakukan prosesi basuh kaki untuk ibu, utamanya bagi ibu dari santri dan santriwati yang diwisuda besok. Kalau ibarat mereka adalah anak panah yang akan dihantarkan dan kita adalah busurnya, maka patut hari ini kita ruat busur anak panah itu mereka untuk kita berkati, utamanya mendapat berkat dari ibu. Saya akan panggil Bapak dan Ibu wali santri
yang diwisuda, mohon kepada yang saya sebutkan untuk berdiri dan menuju tempat yang sudah disiapkan. Mohon Ustadz ada yang membantu untuk mengatur di atas. Saya panggil menuju mimbar. Pertama Bapak Taufik dan Ibu Alkomariah selaku orang tua dari Dena Amelia Fatmarini. Kami persilakan. Silakan ada yang membantu. Kedua Bapak Suyitno dan Ibu Hozaimatul Hasanah. Orang tua dari Hanifah Nur Malasari. Kami persilakan. Berikutnya Bapak Adus Salam dan Ibu Rokaiyah. Orang tua dari Meli Juliana Agustin. Berikutnya Bapak Alwi Kosim dan Ibu Dian Anggraini. Orang tua dari Aurelia. Kemudian Bapak Budianto serta Ibu Uswatun Hasanah. Orang tua dari Arina Mana Sikana. Betul ya, silakan. Berikutnya Bapak Sihab dan Ibu Solehati. Orang tua dari Kotrun Nada. Bapak Suwaidi dan Ibu Susiani. Kami persilakan. Berikutnya Bapak Fatur Rahim dan Ibu Rifatun Hasanah. Berikutnya Bapak Saifullah dan Ibu Sarofa Susiana, orang tua dari Ahmad Rehan. Bapak Yapki dan Ibu Nadifah, orang tua dari Miftahul. Berikutnya Bapak Rudi Hartono dan Ibu Munawaro, orang tua dari Ibnu Torik. Bapak Hafi Ansori dan Ibu Tri Haryani, orang tua dari Fawas. Bapak Hartono dan Ibu Suhartika. Alhamdulillah saya dan istri saya mana? Silahkan naik. Bapak Kusyono dan Ibu Nur Hayati, orang tua dari Jeffrey Yuda. Bapak Dwi Saiful dan Ibu Ainiyah Nurul Aini, orang tua dari Saiful Adnan. Berikutnya Bapak Agus dan Ibu Suhwarsih, orang tua dari Wahyu Ibnu Akbar. Bapak Agus Salim dan Ibu Eli Herliana, orang tua dari Anas Fauzan. Bapak Hermanto dan Ibu Eva Safitri, orang tua dari Fathan Alif. Dan terakhir Bapak Miskali dan Ibu Muryati, orang tua dari Muhammad Gufron dan Muhammad Rosid. Alhamdulillah Bapak Miskali dan Ibu Muryati, kedua anaknya diwisuda bersamaan sore ini. Mas, ayo. Loh, monggo. Jangan tiru-tiru saya. Ya. Ya. Sudah ya. Bapak Ibu, siapkah kita menyambut putri kita bersama-sama? Anak-anakku,
yang diwisuda, yang akan diwisuda besok, santriwan dan santriwati. Sebelum berangkat silahkan berdoa. Tundukkan kepala. Doakan orang tua kalian, ibu kalian, dan ibu kalian, lalu ayah kalian. Sudah? Ya, enggak usah ke susu. Kita akan lakukan prosesi ini dengan penuh hikmat. Karena ini bukan cuma sekedar prosesi, ini adalah ruat kalian, ruat kita bersama. Kalian adalah anak panah yang akan meluncur. Dan doa ibu kalian, basuhan tangan kalian di kaki ibu kalian adalah kekuatan yang besar untuk kalian menapaki hidup. Yang khusyuk, tundukkan kepala. Berikan doa terbaik untuk ibu kalian, untuk orang tua kalian. Minta restu kepada beliau. Oke? Silakan kepada para santri dan santriwati yang akan diwisuda untuk memasuki mimbar. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, inilah putra putri kita yang esok akan diwisuda. Mudah-mudahan perjalanan mereka ke depan menjadi lapang. Hati-hati, nggak usah ke susu. Ya, pelan-pelan, nggak usah ke susu. Tahan dulu, tahan dulu. Tunggu teman yang lain naik. Tahan dulu. Ayah, mari bersama di sini, Ibu. Kita berdoa bersama-sama. Anak-anakku, silahkan berikan persembahan terbaik untuk ibu kalian. Basuh kaki ibu kalian. Silahkan berdoa dulu. Lakukan basuh kaki ibu.
Silahkan pegang kaki ibu kalian. Basuh yang sungguh-sungguh. Karena hidup kalian ke depan sungguh-sungguh akan butuh doa dari ibu kalian. Dibasuh satu persatu. Sampai di atas. Ya. Yang sebelahnya sekarang. Dibasuh sungguh-sungguh, bersihkan sungguh-sungguh. Berkati aku ibu, berkati anakmu ini. Bapak Ibu silahkan sambil bersolawat di dalam hati. Berikan berkah dan doa untuk putra putrinya. Jika sudah, anak-anak boleh lap, keringkan diangkat. Tidak usah ke susu. Dengan tulus anakku, berikan doa terbaik untuk ibu kalian, untuk orang tua kalian. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Tapi jika tidak punya kesempatan, maka saya minta anak-anakku pegang kaki ibu kalian. Pegang semuanya. Cium telapak tangannya, kakinya. Cium telapak kaki ibu kalian. Ya. Minta doa dalam hati kalian. Ya. Ibu boleh pegang putra putrinya, boleh angkat putra putrinya, boleh peluk putra putrinya. Berikan doa terbaik untuk anak kalian. Maafkan kesalahan mereka. Bapak boleh bantu. Yang giat belajar anakku. Sudah. Ya. Baik, ibu bapak tetap di tempat. Sudah? Ya. Silahkan handuk dan ininya masukkan di baskom. Kita angkat baskomnya. Loh, silahkan anak-anakku untuk berdiri. Gak usah. Jangan dimasukkan, ya. Terima kasih ayah, ibu telah
bersama kita di sini. Silahkan anak-anakku kembali ke tempat. Letakkan hasil cuci kaki ibu kalian di gentong yang sudah disiapkan. Silahkan. Pelan-pelan. Gak usah kesusu. Ya, silakan dibantu Ustadz dan Ustadzah menyiapkan sepiring nasi dan lauk pauknya. Mohon bersabar Ibu dan Bapak. Setelah ini putra putri Bapak Ibu akan mempersembahkan suapan kasih dari seorang anak sebagai bakti kepada orang tua. Sudah? Sudah semua? Yang sebelah sini sudah semua? Sudah. Ayo bersiap. Sudah. Sudah ya. Oke. Silakan anak-anakku untuk naik ke panggung. Temui orang tua kalian. Suapi ibu kalian dulu. Ya. Siapkan dulu. Ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan suapan kasih kalian kepada ibu kalian sebagai bakti kalian. Setelah itu boleh ayah kalian, bapak kalian.
Silahkan sepuasnya. Sepuasnya. Ya. Dibantu Ustaz. Ustaz. Ustazah, dibantu. Baik, silahkan Bapak Ibu untuk berdiri, rangkul putra putrinya. Setelah ini kita akan turun satu persatu, kemudian dituntun putra putrinya, kemudian di sini untuk kita mandikan bersama-sama. Bapak, Ibu, silahkan langsung memandikan, cukup satu gentong aja, satu ini. Ya, silahkan dari ujung sebelah kiri. Ya. Oke, sabar dulu ya. Oh ya, lanjut berdua. Nah, sini Bu. Monggo Pak, di sini Pak. Bapak Ibu di sebelah sini. Silahkan mandikan dan sucikan putra putri kita. Berikan doa dan pengharapan terbaik untuk mereka. Yang sudah selesai boleh ke tempat bersama orang tuanya. Silakan selanjutnya. Silakan. Udah ya. Untuk santri silakan langsung ke depan pendopo utama. Ya. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat. Satu-satu ya. Ya.
gantian Bapak dan Ibu. Selanjutnya para santri di depan sana akan Ibu dan Ayah di depan pendopo utama juga akan memberikan berkatnya. Sekali lagi selanjutnya para santri langsung yang sudah Ayah dan Ibu Beta juga akan memberikan doa dan pengharapan terbaik untuk kalian di depan sana. Sambil lalu kita akan mengiringi berkat dan doa terbaik serta harapan terbaik Bapak Ibu. Sambil lalu kita bersolawat bersama-sama. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله Para hadirin dan undangan عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس والسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب
يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا والصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
Demikian serangkaian ruatan bumi anak-anak manusia sore hari ini. Selanjutnya dipersilahkan para hadirin dan anak-anakku untuk bisa kita menikmati hidangan yang ada. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru juga boleh, kru.